Selamat datang. Jumpa lagi dengan ACN. Alur cerita novel. Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silahkan subscribe, like, komen, share, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Perintah Kaisar Naga. Bab 3524-3525. Bab 3524, diperintahkan untuk turun. Aku tidak akan membunuhmu. Kembalilah dan beritahu Tuan Istanamu untuk berhenti bekerja untuk aliansi penyegel iblis. Jika kamu, Istana Tanpa Jiwa, masih ingin membantu aliansi penyegel iblis membunuhku, aku akan menemanimu kapan saja, tapi lain kali, kamu tidak akan mendapatkan akhir yang bagus. Chen Ping menyingkirkan pedang pembunuh naga. Wanita berbaju hitam itu terkejut dan menatap Chen Ping dengan tidak percaya, dia tidak menyangka Chen Ping akan melepaskannya. Pria berbaju hitam tidak menyangka Chen Ping akan melepaskan mereka. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Pria berbaju hitam bertanya dengan tidak percaya. Tentu saja, kamu boleh pergi sekarang. Chen Ping melambaikan tangannya, menyebabkan Baiqian menarik napas. Wanita berbaju hitam merasakan tubuhnya rileks, lalu perlahan berdiri. Kedua saudara laki-laki dan perempuan, pria berbaju hitam dan wanita berbaju hitam, melirik ke arah Chen Ping lalu pergi bersama mereka. Tuan, mengapa Anda tidak membunuh orang-orang ini? Karena Anda tahu bahwa mereka mengejar Anda, mengapa Anda membiarkan harimau itu kembali ke gunung? Huo Feng bertanya dengan sangat bingung. Membunuh mereka di sini pasti akan membangkitkan kebencian Istana Tanpa Jiwa terhadap lembah binatang roh. Maka saya khawatir lembah binatang roh tidak akan memiliki kehidupan yang baik. Orang-orang dari Istana Tanpa Jiwa ini tidak terlalu kuat, jadi jangan khawatir. Chen Ping tersenyum tipis dan berkata, ketika para tetua melihat bahwa Chen Ping sedang mempertimbangkan lembah binatang roh mereka, mereka sangat berterima kasih. Tuan Chen, Anda boleh membawa konsonan kecil ini. Meskipun konsonan kecil ini baru saja melahirkan, ia masih sensitif terhadap pernapasan. Dan makhluk roh ini memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk melahirkan. Saya yakin tidak akan lama lagi akan ada lebih banyak makhluk roh di lembah binatang roh kita. Kata Penatua Zong kepada Chen Ping. Terima kasih banyak, Tetua Sekte. Chen Ping tidak sopan dan langsung mengambil binatang konsonan kecil itu. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Chen Ping, Huo Feng dan yang lainnya bergegas menuju lembah roh darah bersama binatang badak. Wilayah Selatan, Yecheng. Ini juga merupakan kota di kaki Gunung Tianmo, dan Yecheng tidak jauh dari Fancheng. Alasan mengapa disebut Yecheng adalah karena ada keluarga terbesar di sini, keluarga Ye. Dan keluarga Ye ini juga merupakan cabang dari Demon Ceiling Alliance. Kepala keluarga Ye, Ye Liancheng, adalah sub-penguasa aliansi penyegel iblis. Elder Chu, kami memiliki total 18 cabang di wilayah selatan. Saya telah memerintahkan mereka untuk turun. Selama Chen Ping masih di wilayah selatan, dia bahkan tidak bisa berpikir untuk melarikan diri. Ye Liancheng berkata kepada Penatua Chu yang duduk di seberangnya. Terima kasih, Kapten Ye. Penatua Chu berdiri dan berterima kasih padanya. Penatua Chu, Anda bersikap sopan. Kita semua melayani pemimpin aliansi. Sekarang putra pemimpin aliansi telah dibunuh oleh Chen Ping, kita harus melakukan yang terbaik. Ye Liancheng melambaikan tangannya dan berkata, Penatua Chu, saya juga telah memerintahkan murid-murid saya untuk pergi ke lembah binatang spiritual untuk membeli binatang spiritual. Selama ada binatang spiritual, saya pasti akan menangkap pengkhianat Penatua Fei dan memberikan penjelasan kepada Penatua Chu dan iblis aliansi penyegelan. Duduk di sisi lain, seorang lelaki tua berjanggut berkata, orang ini adalah Song Tianhai, penguasa Istana Tanpa Jiwa. Istana Tanpa Jiwamu telah dibina oleh aliansi penyegel iblis selama bertahun-tahun, tapi pertama kali kamu melakukan sesuatu yang buruk, ada seorang pengkhianat. Jika pemimpin aliansi mengetahui hal ini, seluruh Istana Tanpa Jiwamu akan hancur. Penatua Chu melirik Song Tianhai, dengan ketidakpuasan di matanya. Dahi Song Tianhai dipenuhi keringat dingin dan dia meminta maaf berulang kali. Pada saat ini, dua saudara laki-laki dan perempuan yang pergi ke lembah binatang roh untuk membeli binatang roh telah kembali. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu sudah membeli kembali badak? Song Tianhai memandangi saudara laki-laki dan perempuan itu dan bertanya. Tuan, kami. Pria itu tampak malu. Dia hendak membuka mulutnya untuk mengatakan yang sebenarnya, tetapi wanita di sampingnya berkata di hadapannya, Tuan, saya telah membelinya kembali. Sekarang kita bisa berangkat untuk menangkap pengkhianat itu. Setelah mendengar bahwa binatang badak telah dibeli, Song Tianhai buru-buru berdiri, dan kemudian berkata kepada Penatua Chu, Tuan Ye, saya akan menemukan pengkhianat itu terlebih dahulu. Dalam waktu kurang dari 3 hari, saya akan mengambil Penatua Kepala Fei. Ayo, silakan,
jika kamu tidak bisa menangkap pengkhianat itu, kamu tahu konsekuensinya. Penatua Chu melambaikan tangannya. Bab 3525, mencari seseorang. Song Tianhai mengangguk, lalu mengikuti saudara laki-laki dan perempuan itu keluar. Di mana Badak? Song Tianhai bertanya setelah keluar dari rumah Ye. Tuan, dengarkan aku. Wanita itu meraih Song Tianhai dan kemudian berjalan ke tempat tersembunyi. Dia memberitahu Song Tianhai apa yang sebenarnya terjadi pada mereka di Spirit Beast Valley. Ketika dia mendengar bahwa muridnya telah bertemu Chen Ping, ekspresi Song Tianhai menjadi sangat terkejut. Terutama saat Chen Ping melepaskan semuanya. Tuan, alasan mengapa saya berbohong kepada Anda sekarang adalah untuk membiarkan Anda pergi. Jika Penatua Chu tahu bahwa kami tidak mendapatkan binatang telekinesis itu, dia pasti akan menyalahkan kami. Mungkin kami tidak akan bisa pergi dari sini. Wanita itu berkata dengan lembut. Tuan, ayo kita tinggalkan aliansi penyegel iblis. Orang-orang ini sama sekali tidak menganggap kita sebagai manusia. Pria berbaju hitam juga berbicara saat ini. Ya, setelah meninggalkan aliansi penyegel iblis, tidak ada binatang roh sekarang, dan kami tidak dapat menemukan Penatua Fei sama sekali. Ketika 3 hari berlalu, Penatua Chu pasti akan menyerang kami. Dan Zuo Xuan ditemani oleh Penatua Chu. Zuo Xuan meninggal. Penatua Chu sendiri tidak berani melapor kepada pemimpin aliansi dan ingin istana tanpa jiwa kita yang disalahkan. Siapa yang tahu apakah Penatua Fei benar-benar memberontak? Wanita itu mengikuti Song Tianhai untuk menganalisis. Song Tianhai sedikit mengernyit, seolah dia sedang berjuang di dalam hatinya. Tanpa binatang badak, mereka mungkin tidak dapat menemukan Penatua Fei bahkan dalam 3 hari, apalagi 3 hari. Terlebih lagi, mereka tidak tahu apakah Penatua Fei masih hidup atau mati sekarang jika Penatua Chu mengatakan ini dengan sengaja untuk membuat istana tanpa jiwa mereka disalahkan, apa yang dapat mereka lakukan? Setelah berpikir berulang kali, Song Tianhai mengangguk dan berkata, baiklah, izinkan saya memberitahu Anda bahwa semua murid istana tanpa jiwa akan meninggalkan Ye Cheng. Mari kita tunggu dan lihat apa yang terjadi. Kakak dan adik itu mengangguk dan segera pergi memberitahu mereka. Lembah Roh Darah. Setelah Luo Shouhai menguburkan murid yang mati itu, dia membersihkan seluruh lembah roh darah. Hantu Gunung Setan Lao telah mengikuti Luo Shouhai, dia selalu takut Luo Shouhai tidak akan mampu menanggungnya dan tubuhnya akan roboh. Bagaimanapun, lembah roh darah ini telah ada selama ribuan tahun, ketika mencapai Luo Shouhai, hampir hancur, hal ini membuat Luo Shouhai berhadapan muka dengan leluhurnya tanpa rasa malu. Lao Luo, selama kamu masih di sini, lembah roh darah akan ada di sini. Jangan terlalu sedih. Hantu Gunung Setan Lao dengan lembut menepuk bahu Luo Shouhai dan berkata. Luo Shouhai tidak berbicara, dia telah memikirkan siapa dia yang begitu kejam sehingga dia membunuh semua orang di lembah roh darah. Tuan, ada seseorang yang berkunjung dari luar lembah. Kali ini, Jin Dong datang dan berkata pada Luo Shouhai. Siapa ini? Luo Shouhai tercengang. Lembah roh darah seperti ini, mengapa orang masih datang berkunjung? Entahlah, dia pria parubaya, dan sepertinya dia tidak terlalu kuat. Jin Dong menjawab. Luo Shouhai berdiri dan berjalan keluar, diikuti oleh iblis San Gui Lao. Ketika mereka sampai di pintu masuk lembah, mereka menemukan seorang pria parubaya menunggu dengan tenang. Luo Shouhai melihat sekeliling dan menemukan bahwa pihak lain sebenarnya adalah orc, yang membuat Luo Shouhai sangat bingung. Dia tidak mengerti mengapa suku binatang ini datang ke tempatnya. Meskipun ketiga suku tersebut tidak bertarung atau membunuh satu sama lain di wilayah Gunung Tianmo, mereka tidak memiliki persahabatan dengan suku binatang di lembah roh darah. Rekan Tao, saya ingin tahu apa yang Anda lakukan di sini. Luo Shouhai melangkah maju dan bertanya pada pria parubaya itu dengan sangat sopan. Menemukan seseorang. Pria parubaya itu berkata dengan sangat dingin. Siapa yang kamu cari? Luo Shouhai terus bertanya. Saya mencari Chen Ping dan memintanya keluar menemui saya. Pria parubaya itu terdengar mendominasi. Melihat sikap pria parubaya itu, Luo Shouhai sedikit tidak senang. Jin Dong di samping juga mengerutkan kening, kamu terlihat sangat gila. Karena kamu di sini untuk mencari seseorang, kamu harus bersikap sopan. Dan siapa Tuan Chen? Apakah itu sesuatu yang dapat kamu lihat jika kamu mau?